Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Jadi dibuat jadi majelis hakim makin keuangan. Seluruh hadirin bangkit berdiri dengan tertib. Suasana hening. Sidang mahkamah hari ini akan memeriksa perkara atas nama Maya Saiful Bahri dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap Kapten Anwar, perkara nomor 17 tahun ini. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Yang Murni, silakan Anda bisa duduk. Audiens terdiam. Beberapa wajah tampak iba menyaksikan pertemuan Murni. suami istri yang menyentuh itu. Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih dari Kapten Anwar. Tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi, yang lain yaitu Maya Bahri, suami Nyonya yang sekarang juga sangat-sangat mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Dan yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Maya Bahri sendiri, suaminya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Maka dari itu, mohon Nyonya untuk bisa berkata dengan jujur dan sampaikan di depan majelis hakim yang mulia. Hadirin menyimak dengan seksama. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun, yang mulia. Sebelum pemeriksaan saksi utama dilanjutkan, majelis akan mendengarkan keterangan saksi pertama, serta Lili, mantan bawahan Bahri. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang benar, dan seterusnya yang benar. Yang mulia, saya bertugas langsung di bawah komando Mayor Bahri pada masa pengadilan militer itu. Saya dapat bersaksi bahwa beliau menjalankan sidang sesuai prosedur. Tidak ada perintah tersembunyi, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Semuanya berjalan sesuai hukum militer yang berlaku. Apakah saudara pernah menyaksikan secara langsung percakapan antara Maya Bahri dan Kapten Anwar sebelum sidang digelar? Tidak, yang mulia, saya hanya bertugas di luar ruang sidang. Namun saya tahu bahwa mereka pernah berbicara berdua malam sebelum sidang. Saya tidak mendengar isinya. Terima kasih. Silakan kembali ke depan. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan dari Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya bisa menjawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak pernah merenungkannya. Suami saya adalah seorang pejuang. Tidak, dia bukan seorang pembunuh. Tolong Anda bisa menyampaikan yang lebih jelas kepada majelis hakim ketua. Suami saya tidak membunuh Anwar karena dia akan menikahi saya. Baik, terima kasih Nyonya. Untuk sementara cukup itu dulu. Saudara penuntut, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya?
Atau Nyonya hanya berkata untuk sekedar memamerkan kesetiaan Nyonya kepada suami Nyonya yang tidak sepenuhnya Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni sendiri. Maaf Yang Mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai berbicara dan saya tidak mengakhiri. Saya hanya membuat suatu kesimpulan. Teruskan, saudara penuntut umum. Menyelipkan catatan ke meja hakim. Yang mulia, sebelum dilanjutkan, majelis telah memanggil seorang saksi ahli dari bidang psikologi forensik untuk memberikan pendapat ilmiah dari perkara ini. Berjalan tenang ke mimbar saksi. Yang mulia, berdasarkan kajian psikologis terhadap profil Mayor Syaiful Bahri dari rekam jejak karir militernya, laporan atasan dan wawancara dengan rekan-rekan sejawatnya, saya menyimpulkan bahwa tertuduh memiliki kepribadian yang sangat menjunjung tinggi, disiplin dan kehormatan. Pola keputusan konsisten dengan individu yang berorientasi pada kewajiban institusi, bukan kepentingan pribadi. Dorongan emosional seperti cemburu atau dendam biasanya meninggalkan jejak dalam pola perilaku. Dan dalam kasus ini, jejaknya justru sebaliknya. Tertuduh dikenal mendukung karir Kapten Anwar bahkan sebelum konflik personal terjadi. Ruang sidang hening. Beberapa hadirin menggeser posisi duduk memperhatikan dengan serius. Bahwa cinta yang dipendam tidak bisa mendorong seseorang mengambil keputusan fatal untuk diri sendiri. Dalam ilmu psikologi, hal ini dimungkinkan. Namun, kemungkinan harus didukung bukti perilaku yang konsisten. Dalam kasus ini, tidak saya temukan pola yang mengarah ke sana. Justru, sebaliknya, tertuduh tampak berupaya menjaga integritas di atas kepentingan pribadi. Beberapa hadirin mengangguk. Seorang wartawan di barisan belakang tampak menulis catatan dengan cepat. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara tadi? Murni diam sebentar. Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat mencintai saudara Anwar. Apakah betul? Mengangguk. Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kepastian ini tidak penting dalam pemeriksaan dengan saudara Anwar, tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersumpah untuk sampai semati. Itu biasa, memang begitu biasanya anak muda yang sedang bercinta. Lalu dia meninggal. Beberapa bulan kemudian, Nyonya menikah dengan saudara Bahri. 2 bulan. Hampir-hampir tidak terdengar. Tolong lebih keras. 2 bulan. Berbisik kepada hakim ketua, menyerahkan selembar kertas. Baik, panggil saksi kedua. Seorang wanita parubaya berdiri, berjalan perlahan ke kursi saksi. Nama saya Ibu Rahayu. Saya adalah tetangga keluarga Bahri selama 20 tahun. Saya ingin bersaksi bahwa selama saya menjadi tetangga mereka, Pak Bahri adalah suami yang penuh kasih. Saya tidak pernah melihat tanda kebohongan dalam keluarga mereka. Dengan sinis, Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan laki-laki lain, saingnya. Perempuan apa Nyonya sebenarnya? Perempuan Mormoral keberatan terdengar dari kursi-kursi hadirin. Beberapa orang tampak tersinggung dengan nada penuntut umum. Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan kesimpulan. Kalau boleh bertanya kepada saudara pembela yang terhormat, simpulan apa yang akan ia ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara dengan mengajukan pertanyaan ini sangat-sangat menunjukkan Nyonya Murni sendiri. Hakim mengetuk-ketuk palunya, melihat pembela dan penuntut umum bertengkar. Mengangkat tangan memberi isyarat kepada hadirin. Harap tenang, sidang sedang berlangsung. Saudara-saudara bicara melalui hakim. Mohon maaf Yang Mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara, sekian dulu Yang Mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya,
Bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba dalam waktu begitu singkat kawin dengan laki-laki lain? Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri Anda sendiri. Nyonya tentu punya alasan tersendiri. Apa bisa Nyonya jelaskan alasan tersebut? Setelah anak meninggal, saya hancur. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir sesaat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam, saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Lalu saya membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia, karena ia lelaki yang baik, setia. Ia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya. Hal-hal yang memburukan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai dua orang lelaki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang gadis. Keheningan yang dalam menyelimuti ruang sidang. Beberapa wanita di kursi belakang menangis pelan. Sekretaris menundukkan kepala sejenak. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Baik, terima kasih. Apakah masih ada saudara penuntut umum? Ya, yang mulia. Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Dia berusaha sekuat membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Nyonya berdusta. Bagaimana tidak? Pada tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan, karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Suami Nyonya adalah seorang yang tidak pernah cinta sejati, yang mengawini Nyonya karena nafsu semata. Oh, Tuhan tidak mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan kemesraan mereka berdua. Ruang sidang sunyi senyap. Kalau begitu tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang jadi milik orang banyak. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting itu adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak mungkin lupa. Yang mulia, apakah saya boleh mengatakan sesuatu pada istri saya? Silahkan. Katakan yang sebenarnya murni, hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Gemuruh pelan di antara hadirin. Yang mulia, ada permohonan dari pihak pengadilan untuk memasukkan barang bukti ke tulis. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apakah
apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia, satu hal harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada saudara Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit tersebut terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya Hakim Yang Mulia sudi untuk membacanya. Seluruh ruang sidang terdiam total. Tidak ada suara satupun. Semua mata tertuju pada hakim ketua. Baik, saya akan membacakan surat dari saudara Bahri. Adinda Putri yang tercinta, biarpun cita Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan kepada Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda ini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, saya Bahri. Keheningan yang panjang. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum, masihkah Anda ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan pada majelis hakim? Ada sedikit, Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan, sudah cukup jelas niat apa yang disembunyikan di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semua yang ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan yang terakhir kepada majelis hakim. Majelis Hakim Yang Mulia, kini sampailah saya pada tugas akhir saya, yakni membantu dengan sekuat tenaga saya untuk menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi juga. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana salah, yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa. Kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, rendah hati dan percaya pada Tuhan, dan seorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itu, pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, saya yakin Majelis Hakim akan mempertimbangkan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.
Tepuk tangan tertahan dari sebagian hadirin. Harap tertib, sidang belum ditutup. Ketenangan kembali. Majelis hakim mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil putusan. Dengan ini sidang saya tutup beberapa saat. Seluruh hadirin berdiri dalam diam. Ada yang berdoa dalam hati. Sekretaris mengumpulkan berkas-berkas di atas meja. Penjaga berdiri tegak di dekat pintu. Suasana terasa berat, menggantung seperti langit sebelum hujan turun.